Pemirsa, pasar modal tanah air tengah mengalami ujian dengan pergerakan IHSG yang seperti roller coaster setelah sejumlah punggawa di pasar keuangan dan pasar modal ini mundur. Dan saat ini sudah dipilih pejabat-pejabat baru yang menggantikan, sehingga diharapkan tercipta kondisi pasar saham yang lebih semarak. Dalam beberapa hari belakangan, terjadi gonjang-ganjing di pasar modal tanah air. Indeks harga saham gabungan IHSG pada Kamis lalu ambruk 7,35%. Namun, akhirnya sedikit pulih pada penutupan Jumat dengan naik 1,18%. Pada Jumat lalu juga terjadi kehebohan di pasar finansial Republik Indonesia saat sejumlah petinggi otoritas jasa keuangan seperti Mahendra Siregar, Mirza Aditya Suara, juga Inarno Jayadi mengundurkan diri dari jabatan mereka. Tak hanya petinggi OJK, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman juga menyatakan resign dari posisi orang nomor 1 di bursa. Sehari setelah ada kehebohan itu, ditunjuklah anggota Dewan Komisioner OJK, Fedrika Widiasari Dewi, untuk menjadi pemimpin sementara OJK. Usai ditunjuk mengawal OJK, Fedrika menyatakan komitmennya untuk menjaga dan memperbaiki kondisi pasar modal tanah air. Kami juga mempunyai komitmen untuk terus melakukan program reformasi pasar modal Indonesia. Dengan mencermati gejolak pasar yang teman-teman media juga amati beberapa waktu ini, dan juga concern dari berbagai pihak, kami OJK bersinergi dengan pemerintah dan juga seluruh stakeholder terkait akan mempercepat reformasi di pasar modal melalui pendekatan yang lebih holistik, mulai dari perbaikan kualitas emiten dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi dan juga perlindungan kepada investor, terutama investor retail, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Minggu sore di Jakarta dilakukan pertemuan sejumlah pejabat yang menggawangi ekonomi Republik Indonesia. Pertemuan itu membahas sejumlah hal untuk memperbaiki apa yang terjadi selama ini. Kami melihat justru dengan adanya perkembangan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini menjadi momentum yang sangat baik untuk kita meningkatkan sekarang kualitas, transparansi, akuntabilitas dari bursa kita. Yang memang saya bilang is long overdue. Yang mesti memang kita lakukan dari terlebih dahulu. Tetapi is okay, ya, sekarang kita akan lakukan dan saya sangat meyakini dengan tim yang ada. Bagaimana kondisi pasar modal kita ke depan? Akankah Senin esok IHSG bisa kembali semarak hijau lagi? Pertanyaan berikutnya pemirsa, bagaimana kemudian kondisi pasar modal Indonesia ke depan? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Profesor Telisa Valianti, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Telisa. Ya, selamat malam Mbak Ken. Selamat malam pemirsa TV One. Ya, Prof, pelajaran apa Prof yang kira-kira bisa kita ambil dari gonjang-ganjing yang terjadi di pasar modal Indonesia, Prof, beberapa hari terakhir? Ya, pelajarannya tentu kepercayaan pasar itu memang masih dibutuhkan ya, dan sektor keuangan itu harus kita jaga. Jadi selama ini kita memang banyak fokus pada sektor real ya. Jadi isu-isu di sektor keuangan itu di paradigma yang sekarang kami cenderung menilai bahwa mungkin di bawah sektor real ya. Itu penilaian kami secara sebagai pengamat, tentu disclaimer ini adalah penilaian berdasarkan kajian. Tapi artinya bahwa ada kesadaran bahwa sektor keuangan juga perlu diperhatikan seperti itu, karena ketika ada guncangan di sektor keuangan, target-target pertumbuhan ekonomi ataupun program-program yang dicanangkan oleh pemerintah itu juga akan terganggu. Nah, jadi sebenarnya diskusi ini kalau di kalangan sektor keuangan ini sudah beberapa tahun terakhir bagaimana kita mengawal sektor keuangan. Nah, namun memang sektor keuangan ini belakangan ini banyak isu yang belum diselesaikan. Nah, jadi lesson learn-nya adalah sektor keuangan juga penting untuk diperhatikan karena sektor keuangan itu juga akan mempengaruhi ke sektor real. Jadi ketika nanti pasar modal ada sentimen-sentimen negatif, ya walaupun ada yang bilang ya yang kena dampak saham kan hanya kelas menengah atas saja. Nah, tapi itu kalau kita cermati lagi, itu bisa mengganggu
mengganggu karena dalam sejarah-sejarah krisis keuangan itu bisa dimulai dari pasar saham, dari pasar nilai tukar dan akhirnya menggerus fundamental ekonomi di sektor real yang kuat. Jadi itu lesson learned utama yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tindakan responsif itu sangat penting dalam penyelamatan sektor keuangan. Jadi cukup apresiasi juga kita ada budaya mengundurkan diri ketika ada kegagalan gitu. Nah ini buat pejabat publik juga sesuatu yang langka terjadi. Jadi kita juga apresiasi ya kepada pelaku di sektor keuangan ketika ada kegagalan itu kemudian mundur dan kemudian pemerintah sendiri merespon dengan cepat dengan menentukan ketua baru. Memang harus cepat responnya seperti itu. Jadi fast respon itu sangat dibutuhkan di dalam sektor keuangan. Itu sih pelajaran yang kedua. Dan yang ketiga ya kita harus memperhatikan juga pandangan-pandangan dari lembaga-lembaga internasional asing. Meskipun kita tentu ingin kemandirian keuangan dan kepentingan nasional tetap di atas segalanya, namun dengan kondisi bahwa Indonesia juga masih terus perlu bermitra Baik. dalam hal pembiayaan, nah kita juga harus Ya. memperhatikan hal-hal yang dijadikan concern oleh asing. Selama itu Oke. positif dan selama itu tidak melanggar aspek ketahanan atau kedaulatan nasional Oke. kita. Prof, menurut pandangan Prof. Telisa sendiri, wajarkah tuntutan MSCI terhadap Bursa Efek Indonesia untuk mempengaruhi pengaturan perdagangan sahamnya, Prof? Betul, karena begini Mbak, pasar modal itu adalah pasar yang sudah disetting standar internasionalnya, sama dengan perbankan, pasar modal di sektor keuangan itu rata-rata memang mengacu kepada standar internasional. Bukannya kita sok-sok internasional atau seperti apa, tetapi memang di sektor keuangan itu rules-nya, karena ini namanya uang itu kan bisa mengalir dari berbagai negara, jadi bukan hanya transaksi di domestik, kecuali kita negara autarki itu dalam sektor keuangan itu cross border transaction itu adalah hal yang biasa dan sudah ada standar internasionalnya. Nah, MSCI ini adalah lembaga yang melakukan penilaian klasifikasi apakah suatu negara itu berlaga di liga apa dan itu ada standar-standarnya. Ya sama aja kita main bola di FIFA, FIFA punya standar kalau mau masuk liga yang di FIFA kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan masing-masing pasti ada standarnya. Nah, jadi standar mengenai transparansi dan governance, tata kelola gitu. Jadi ketika saham itu bisa ditentukan harganya walaupun namanya pasar modal pasti ada spekulasi dan lain sebagainya, tapi setidaknya ada aturan yang harus dipatuhi agar terjadi transaksi yang buat investor itu aman, kemudian bisa dipercaya dan memenuhi aturan-aturan tata kelola yang baik gitu. Oke. Nah, kemarin kita ada beberapa yang belum gitu ya, ya dianggap belum oleh MSCI belum dipenuhi ya, seperti yang mendisclose ultimate beneficiary owner, siapa pemegang saham, siapa yang memegang transaksi-transaksi, siapa yang ada di free float itu berapa persen dan sebagainya. Nah, itu yang diminta kan. Nah, itu memang sebetulnya sudah dari beberapa tahun lalu itu juga sudah diingatkan oleh lembaga-lembaga lain juga, Goldman Sachs dan lain Oke. sebagainya. Jadi memang respon kita harus dipercepat lah lesson learn-nya. Kan kalau yang sudah terjadi itu menjadi pelajaran buat kita. Tapi ke depannya kita harus lebih responsif Baik. apabila ada lembaga asing. Karena maksudnya kita nggak boleh anti asing ya. Kita harus Ya. berdaulat secara nasional, tapi Baik. tidak anti selama itu positif seperti Oke, itu. Prof, lalu komitmen reformasi pasar modal seperti apa yang harus dilakukan? Ya, kalau menurut saya yang pertama tadi ya, selain pasal-pasal yang ditetapkan oleh MSCI itu perlu menjadi perhatian kita dan kita perbaiki. Kemudian yang kedua, ada kesadaran bersama atau paradigma bersama bahwa kita harus punya pasar keuangan yang kuat dan stabil. Dan ini bukan hanya pekerjaan dari OJK atau BI sebagai regulator di pasar keuangan atau Kementerian Keuangan, tapi ini semua pihak ya. Jadi para pemimpin, kemudian masyarakat sendiri, kita ada sense of belonging terhadap pasar keuangan kita. Memang pasar keuangan ini tidak ada di Astacita secara eksplisit ya, tetapi bukan berarti itu tidak penting. Pasar keuangan ini untuk mendukung juga dari Astacita. Nah, makanya komitmen yang pertama itu tadi tata kelola ya, transparansi agar karena ini sudah banyak sekali ya, kita sudah ada 20 jutaan SID dan itu sangat besar pertumbuhan dan itu masyarakat Gen Z ya, penduduk Gen Z itu menjadi masyarakat terbesar di dalam pemegang saham kita untuk yang di retail itu meningkat pesat. Baru SID baru. Nah, itu artinya apa? Kekayaan atau wealth masyarakat itu sudah mulai banyak ditaruh di saham ataupun di produk-produk keuangan. Nah, jadi bagaimana kita mengelola produk keuangan ini dengan baik dan kemudian memberikan ruang kepercayaan buat para pelaku bahwa akan bermain itu aman. Dan di satu sisi intervensi negara memang penting ketika ada pelanggaran-pelanggaran, Oke. kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai. Nah, negara sebagai wasitnya. Tapi di satu sisi ada keseimbangan juga di mana negara tidak boleh terlalu banyak ikut campur dan kemudian menjadi masyarakat menjadi takut misalkan. Nah, itu yang
diharapkan tidak terjadi ya. Ini harapan Oke. kita semua ya. Ini Ya, kita ya. bicara harapan. Nah, jadi komitmen reformasi ini adalah bersama-sama kita pasar keuangan yang sehat, yang pasar juga mekanismenya bisa bekerja, tapi nanti ketika pasar itu memang ada kelalaian atau ada yang menyimpang, nah Ya. baru di situ pemerintah hadir gitu ya. Oke, Dan baik. pemerintah pun kan dalam hal ini diwakili oleh regulator keuangan. Mhm, Nah, namun mhm. dari sisi penegakan hukum itu diberikan keleluasaan juga dalam arti bahwa memang ketika ditemukan unsur pidana. Jadi kan ada pidana, ada perdata ya. Jadi maksud saya gini, kita harus ada juga bahwa di satu sisi kita harus sadar namanya pasar modal ini kan memberikan kenyamanan juga untuk para investor gitu. Jangan Mhm. sampai nanti investor juga menjadi ada kekhawatiran. Nah, Ya, saya yakin pemerintah saat ini bisa memberikan ya kenyamanan itu ataupun keamanan bagi para investor ini gitu. Dan ini baik. kita bersama-sama untuk di satu perahu yang Mhm. sama seperti itu. Jadi harapannya ada dukungan juga dari eh, pemimpin secara politik ataupun secara kepemimpinan yang kuat, selain dari regulator sektor keuangannya yang memang kompeten, Oke, bersih, Prof. dan berintegritas Ya, ya. Jadi itu harus didukung semuanya. oke. Prof, lalu bagaimana dengan pernyataan dari Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto soal demutualisasi bursa, Prof? Nah, sebetulnya demutualisasi itu sudah dibicarakan juga bukan kali ini saja ketika ada teguran dari MSCI. Jadi demutualisasi ini sudah planning yang ya sudah dalam 1-2 tahun terakhir ini memang dibahas begitu. Jadi ini adalah salah satu langkah juga ya demutualisasi yang ditawarkan di mana bursa efek itu sahamnya dimiliki oleh publik. Nah, ketika dia dimiliki oleh publik, harapannya kontrol dari publik itu juga menjadi lebih kuat. Jadi tujuannya sebetulnya untuk tata kelola yang lebih baik dalam operasionalisasi bursa gitu. Nah, demutualisasi ini memang banyak dilakukan di berbagai negara-negara lain juga apabila ingin bursa sahamnya misalkan lebih transparan, lebih bisa diketahui oleh publik gitu. Nah, selama ini kan kita masih mengikuti self-regulatory organization ya, SRO, di mana dia diatur oleh membernya sendiri, di mana satu member memiliki satu suara. Nah, nanti di dalam demutualisasi publik juga punya gitu. Nah, tujuannya adalah untuk lebih ke transparansi tadi. Nah, harapannya dengan demutualisasi ini bisa menjadi modal kita kepada lembaga-lembaga pemerintah tadi untuk menunjukkan Oke. keseriusan kita untuk Mhm. memperbaiki tata kelola pasar saham kita. Oke, Prof, keseriusan ini juga nampak ketika persoalan di pasar modal ini membuat pemerintah kemudian harus sampai menggandeng Barreskrim, Prof. Karena kemudian untuk mencari siapa yang menggoreng saham. Apakah ini juga terjadi di pasar modal yang lain, Prof? Ya, jadi ya itu kita perlu perbandingan ya terkait sejauh apa strukturnya ya. Tetapi selama ini yang kami ketahui itu misalkan memang di Cina ya, Cina sebagai negara yang benchmark pasar modal yang centralized dan kita juga satu kelas sama dia di emerging market classification-nya MSCI. Jadi di Cina itu memang eh, pasar modalnya cukup diawasi oleh pemerintah karena mereka kan memang adalah sistem ekonomi yang terencana begitu ya. Jadi mungkin ada praktek seperti itu dan sesuai dengan hukum di negaranya masing-masing ya. Apakah pidana di sektor keuangan itu menjadi ranah dari lembaga-lembaga penegak hukum. Jadi itu menurut saya harus dikaji terlebih dahulu ya. Apakah ini, tapi yang pasti nih regulator utamanya nih yang di sektor keuangannya juga harus terlibat dalam pengawasan dan penegakan sanksi atau apa gitu. Karena sanksi itu berlapis ya. Ada sanksi yang di level regulator keuangan itu sendiri. Kemudian nanti ada sanksi yang lebih tinggi lagi terkait dengan pidana ketika itu memang sudah masuk ke dalam ranah pidana. Nah, namun perlu disepakati bersama sih oleh berbagai stakeholder karena itu tadi kalau kita terlalu masuk terlalu deep ya itu tadi kekhawatirannya ada tadi kekhawatiran jadi akhirnya mengurangi preferensi orang untuk berinvestasi di pasar modal kita gitu karena ada takut dengan pidananya. Tapi kan pidananya sebenarnya niatnya bagus gitu. Ya. Cuman bagaimana kita mendefinisikan dan sejauh apa dan harusnya berlapis sih. Jadi dari regulator sektor keuangan sanksinya dulu. Nah, kalau itu kemudian dilanggar juga atau tidak dipenuhi dan dia memenuhi unsur pidana. Nanti kita harus lihat juga sih KUHP yang baru ya. Mohon maaf mungkin saya dari sisi hukum perlu dari ahli hukum juga. Tapi saya sebagai lebih ke pengamat ekonomi saja bahwa apabila memang ditemukan unsur pidana, ya tapi jangan, maksudnya narasinya ya orang jangan-jangan Ya. belum, maksudnya gini gara-gara main di pasar saham terus dipidana. Nah itu padahal kan yang dimaksud ini adalah yang terkoordinasi sama kayak kasus minyak goreng waktu ada harga minyak goreng yang kemudian terlalu melebihi dan ada anomali di situ ada permainan ada spekulasi. Nah itu di situ memang ada pidana karena
menyusahkan orang banyak dan itu merugikan negara gitu. Nah, Oke. nanti kalau di ini juga, nah tapi jangan narasinya mungkin harus lebih dijaga juga gitu. Yang mana sih kan nggak semuanya pidana juga seperti itu. Nanti investor retail narasi ini kalau terlalu dibawa ini, nah makanya perlu dibicarakan dan komunikasi kebijakannya sih sebetulnya. Niat yang bagus untuk penegakan hukum untuk yang memang mungkin ada agen-agen besar yang bermain melakukan insider trading dan kemudian itu memang ada memenuhi unsur pidana ya mungkin itu. Cuman tadi sekali lagi ini perlu dikaji lebih lanjut ya. Oke. Prof, rekomendasi Prof Telisa untuk Tapi memang ya. kalau Oke. di Cina itu lebih ada juga seperti itu. Oke, Prof Telisa, Ya, jadi kalau di Cina itu ada yang rekomendasi intervensi kemudian. negaranya memang cukup besar ya. Mereka punya namanya national team gitu. Oke, Prof. Berikutnya, bagaimana? Prof. Berikutnya yang menjadi pertanyaan, kira-kira Prof, rekomendasi seperti apa yang mungkin bisa diberikan agar pasar modal kita lebih baik, Prof? Ya, yang pertama respon cepat ini ya, dan memang cukup cepat ya. Setunggu ini maraton pimpinan OJK yang baru dan juga Danantara sepertinya melakukan preskon ya, dan itu memang harus. Nah ini Senin ini juga harapannya ada terus. Jadi harapannya ya bisa rebound ke depan. Nah itu bagaimana caranya quick respon ini sudah benar, sudah baik. Kemudian yang kedua, quick respon ini disertai dengan aksi-aksi nyata dalam mereformasi pasar modal kita ini ya, dan kemudian kita diplomasi dengan lembaga-lembaga internasional tersebut. Kemudian yang ketiga ya estafet kepemimpinannya ini harus dijaga, dan yang keempat ya demutualisasinya juga segera bisa seperti apa realisasinya, karena ada kekhawatiran juga kalau terlalu dipaksakan untuk juga menjaga dari likuiditas pasar saham ya, misalkan keterlibatan Dapen dan asuransi itu perhatikan juga target-target yang visible. Jadi market based instrumennya itu jangan dilupakan juga, dan kemampuan dari ini, dan kemudian ini harus dibicarakan dengan semua pihak ya. Mungkin di KSSK itu harus dibahas juga bagaimana formula yang tepat dalam arah reformasi. Tapi yang paling utama itu memang memperbaiki tadi transparansi, kemudian kedua harapannya negosiasi kita dengan lembaga asing itu berjalan baik. Kemudian yang ketiga, secara realnya apa perbaikan-perbaikan yang dilakukan, dan tadi aksi nyata dari demutualisasi. Tapi demutualisasi ini kan akan melibatkan Danantara misalkan. Nah, tapi seperti apa? Karena bagaimana mengurangi konflik kepentingan saham BUMN gitu. Jadi pokoknya memenuhi prinsip-prinsip sesuai dengan standar internasional itu adalah yang paling utama, dan kemudian ini sosialisasi lagi dan edukasi ke para investor agar investor kembali percaya lagi kepada kita baik di domestik maupun di luar, karena sayang sekali kita tuh kapasitas market cap-nya itu sudah sangat besar ya, 18.000 hampir 16.000 triliun, itu hampir berapa persen dari totalnya, itu cukup besar, 70% dari GDP begitu ya, itu kan sangat besar, dan kita di Asia ini adalah pasar yang cukup besar. Jangan sampai nanti dana-dana itu lari ke Malaysia, Vietnam. Nah itu yang harus kita jaga juga. Jadi pasar modal kita yang sangat potensial ini harus kita jaga, dan ini harus kita, ini kan sebagai bagian dari untuk mendukung Astacita. Jadi kita lebih semangat lagi untuk mengawal pasar keuangan kita, karena pasar modal ini kan milik masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat seperti itu. Jadi harus reformasinya itu harus ada sense of belonging dengan sosialisasi dan edukasi dengan semua pihak, termasuk dengan para emiten dan para investor baik di retail ataupun institusional. Iya, termasuk harapannya besok Senin IHSG bisa kembali semarak, hijau lagi. Terima kasih Prof Telisa Valianti, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia. Malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu, Prof. Ya.